Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di video kali ini akan membahas soal OSK tahun 2023. Kita sudah masuk ke part 8. Nah, di part ini kita akan membahas soal nomor 38 sampai 45 mengenai kimia organik. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 38. Di antara senyawa berikut yang merupakan produk utama dari reaksi antara 2-bromo 2-metilpentana dengan natrium etunida Na plus CCH- adalah pertama kita gambarkan terlebih dahulu 2-bromo 2-metilpentana 2-bromo 2-metilpentana ini pentana, kemudian ada Br di C nomor 2, kemudian ada metil juga di C nomor 2, seperti itu ya. Nah, di sini juga metil, di sini juga metil. Oke, tentunya kalau teman-teman tidak terbiasa dengan gambar seperti ini, kita bisa ubah menjadi seperti ini. CH3, CH2, CH2, CH, C, Br, CH3, CH3, seperti ini. Oke, kita pakai gambar yang di bawah saja. Nah, kemudian direaksikan dengan natrium etunida. Nah, yang kita perlukan itu anionnya saja ya. Yang kita perlukan adalah anionnya. Oke. Nah, ketika kita punya alkil halida seperti 2-bromo 2-metilpentana direaksikan dengan suatu anion seperti etunida, maka ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi. Apakah substitusi atau eliminasi? Maka untuk mengetahui reaksi mana yang paling dominan, kita harus mengetahui jenis alkil halidanya. Apakah alkil halida primer, sekunder, atau tersier? Di sini alkil halidanya adalah alkil halida tersier. Kenapa? Karena Br-nya, halidanya terikat dengan atom C tersier. Ya. Maka dari itu, reaksi yang dominan ketika alkil halida tersier bereaksi dengan basa, di sini basanya basa apa? Basa kuat, oke? Kenapa basa kuat? Jadi kalau kita punya senyawa C ada anion di mana anionnya itu adalah atom karbon, maka itu sudah pasti basa kuat, oke? Jadi di sini basanya adalah basa kuat. Ketika kita punya basa kuat direaksikan dengan alkil halida tersier, maka sudah pasti reaksi yang terjadi adalah eliminasi orde 2, E2 gitu ya. Jadi ini adalah reaksi E2. Nah, etunida itu basa kuat, ukurannya kecil. Oke, kenapa kecil? Karena etunida hanya memiliki 2 atom karbon. Maka dari itu, produk yang dihasilkan ketika terjadi reaksi eliminasi, ada dua kemungkinan produk yang dihasilkan. Produk Z-safe atau produk yang kurang stabil, yaitu Hoffman. Nah, jadi kenapa ada dua produk yang dihasilkan? Jadi proses eliminasi itu terjadi ketika basa mengambil H-beta. Apa itu H-beta? H-beta adalah H yang terikat pada C-beta. C-beta itu apa gitu ya. Jadi ini, ada namanya C-alpha, ada C-beta. C-alpha itu C yang mengikat gugus fungsi, yaitu yang ini. Gugus fungsinya adalah Br. C yang mengikat C-alpha adalah C-beta. Jadi C-beta adalah yang di sebelahnya. Nah, seperti itu. Ketika hidrogen beta yang diambil adalah hidrogen beta dari gugus metil, maka kita akan mendapatkan produk seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan produk yang kita dapatkan nantinya. Ada produk yang seperti ini. Double bondnya di sini. Kemudian di sini sisa tetap ada metil.
Oke. Kemudian kemungkinan kita bisa juga mendapatkan produk yang kedua. Produk yang kedua itu ketika basanya mengambil hidrogen beta yang di tengah, yang ini. Jadi ada kemungkinan produk ini membentuk, setelah hidrogen betanya diambil, tahap berikutnya adalah ikatan H beta dan C beta putus dipindahkan ke ikatan C alpha C beta sehingga terbentuk double bond, kemudian Br-nya lepas. Nah, ini adalah mekanisme reaksi eliminasi. Oke. Satu lagi produk yang mungkin dihasilkan berarti seperti ini, alkenanya di tengah. Nah, seperti itu. Mana yang lebih stabil? Tentu yang lebih stabil itu adalah produk yang di bawah. Kenapa? Karena dia lebih tersubstitusi. Nah, kenapa lebih tersubstitusi? Karena CsP2-nya lebih banyak mengikat karbon, ya. Jadi ini lebih stabil karena lebih tersubstitusi. Ya, karena CsP2-nya lebih banyak mengikat karbon. Berapa karbon? 1, 2, 3 gitu ya. Jadi karbon yang diikat oleh C alkena atau CsP2 lebih banyak. Sedangkan kalau yang di atas dia hanya mengikat 2 karbon alkenanya. Nah, gitu ya. Jadi dia kurang tersubstitusi. Jadi ini kurang stabil dibandingkan yang di bawah. Jika basanya kecil, basa kuatnya ukurannya kecil, maka produk utama yang dihasilkan adalah yang alkena yang stabil, mengikuti aturan Z-Safe. Jadi ini adalah produk utama istilahnya. Jadi ini adalah produk utama. Oke? Berarti kita pilih produk utamanya yang di opsi jawabannya yang keempat berarti ya. Nah, sedangkan etunidanya ketika dia mengambil H beta nantinya menjadi etuna lagi, ya kan? Menjadi CH karena sudah mengambil hidrogen, jadi C minusnya netral. Jadi jawabannya adalah D, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Di antara senyawa berikut yang merupakan produk dari skema reaksi berikut adalah, oke, jadi di sini ada beberapa tahap reaksi ya. Yang pertama adalah reaksi isopropil benzena dengan butanoil klorida dengan bantuan katalis AlCl3. Oke, kita tuliskan reaksi tahap pertama terlebih dahulu. Reaksi tahap pertama, kita punya isopropil benzena direaksikan dengan butanoil klorida dengan AlCl3. Nah, ini tentunya reaksi asilasi Friedel-Crafts. Jadi nanti di sini reaksinya mudah. Jadi butanoilnya akan masuk ke cincin benzen. Posisi apa? Nah, ingat bahwasanya ini alkil pengarah ortopara. Oke. Pengarah ortopara. Kita tulis lengkap aja, orto dan para. Nah, namun karena posisi orto itu yang posisi ini namanya posisi orto ya. Kemudian yang ini namanya posisi para. Jadi posisi 1-2 namanya orto, posisi 1-4 namanya para. Namun posisi orto halangan steriknya tinggi. Kenapa? Karena di situ udah ada gugus isopropil yang besar. Maka butanoil kloridanya akan lebih mudah masuk di posisi para dalam kasus ini. Jadi nanti butanoilnya masuk di posisi sini. Oke, kita hitung C-nya 4 ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya,
tahap kedua direaksikan dengan CH3 2 kali NH. Oke. Jadi nanti tahap yang kedua adalah kita punya produk dari tahap pertama direaksikan dengan CH3NH. CH3 2 kali NH. Jadi seperti ini. Oke. Sebentar, ini ada yang kurang ya. Bagian keton, bagian karbonilnya belum digambar. Oke. Nah, ini kan amina sekunder. Amina sekunder tentu akan bereaksi dengan C-karbonil. Oke. Namun kalau produk yang dihasilkan itu adalah enamina. Enamina itu gimana? Nah, enamina itu gini. Kenapa enamina? Karena amina yang kita gunakan adalah amina sekunder. Kalau amina primer nanti jadinya menjadi nah, menjadi gini. Menjadi enamin, alkena, dan amina. Nah, seperti ini. CH3, CH3. Nah, seperti itu. Jadi enamin, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, tahap yang ketiga adalah kita reduksi nih enaminnya. Oh iya, tadi kalau kita pakainya amina primer direaksikan sama keton ataupun aldehid jadinya imina namanya. Sedangkan kalau amina sekunder dengan keton dan aldehid nanti reaksinya menjadi enamin produk reaksinya. Kenapa enamin? Karena ada alkena dan aminanya. Seperti itu. Sedangkan kalau amina tersier nanti dia tidak bisa bereaksi dengan C-karbonil. Kalau biasanya kalau kita pakai amina tersier biasanya dia mengambil hidrogen alfa, ya kan? Maka dari itu, di sini kita lanjutkan reaksi tahap ketiganya. Reaksi tahap ketiganya adalah reduksi enamin. Nah, jadi tahap ketiga ini adalah kita punya enamin. Seperti ini. Kita reduksi menggunakan LiBH3CN. Oke, benar ya? Nah ya. LiBH3CN itu biasanya digunakan untuk mereduksi enamin ataupun imina. Menjadi apa? Menjadi amina. Jadinya seperti ini. Jadi nanti produknya nah, nanti dia menjadi imina seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, jawaban yang tepat adalah yang senyawa ketiga. Ya, jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut. Nomor 40. Histidin merupakan salah satu asam amino penyusun protein. Struktur histidin ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jumlah ikatan sigma dan PEB pada histidin secara berturut-turut adalah. Nah, di sini kita harus gambarkan struktur histidin yang lebih detail ya. Jadi apa ikatan sigma itu? Jadi gini, kalau kita punya ikatan tunggal ini setara dengan satu ikatan sigma. Kalau kita punya ikatan rangkap 2, maka setara dengan satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Ketika kita punya ikatan rangkap 3, maka ini setara dengan satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Maka di sini kita harus gambarkan seluruh ikatan CH-nya ya.
Jadi kalau kita gambar menjadi seperti ini seluruh ikatannya. Oke, jadi di sini ada H, NH, kemudian di sini hidrogen, CH, nah kemudian ada NH2. Oh iya, N ini kita lengkapi juga dengan PEB ya, biar lebih jelas. Oke, selanjutnya nah seperti ini. Jadi kalau kita hitung PEB-nya yang warna biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi yang ini salah. Jadi 7 pasang PEB. Sekarang kita lihat ikatan sigmanya. Nah, ikatan sigma itu ada di semua jenis ikatan kan? Oke. Jadi kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 20 ikatan sigma dan 7 pasang PEB. Sehingga jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 41. Di antara senyawa berikut yang dapat menjadi produk reaksi kondensasi Dieckmann terhadap senyawa di bawah ini adalah, nah kondensasi Dieckmann itu terjadi ketika enolat yang berasal dari ester menyerang C-karbonil dari ester yang lain secara intramolekular. Jadi di sini kita punya senyawa ester, senyawa diester. Kemudian untuk mengalami reaksi kondensasi Dieckmann, pertama senyawa tersebut kita gambar seperti ini. Mungkin kita gambarnya di bawah saja nanti ya, biar lebih luas. Karbonil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Nah, di sini senyawa ini memiliki dua daerah hidrogen alfa yang bisa diambil ya. Yang mana aja? Yang ini. Di sini ada, ingat gugus fungsinya kan di sini ester, berarti C yang mengikat gugus fungsi adalah C alfa. Jadi C alfanya ada di kiri dan di kanan. Maka dari itu kita bisa mendapatkan dua jenis karbanion nantinya, karena kita bisa mengambil dua buah hidrogen alfa. Yang pertama, kita bisa mengambil hidrogen alfa yang di sini, atau yang di sini. Nah, kita bahas satu-satu saja ya. Kita misalkan mengambil hidrogen alfa yang di kiri terlebih dahulu. Untuk mengambil hidrogen alfa kita butuh basa kuat ya. Tapi di sini kan tidak diberitahu. Kita misalkan aja, kita simbolkan B. Oke. Nah, nanti basa ini mengambil hidrogen alfa. Kemudian hidrogen alfanya berubah menjadi enolat. Seperti itu. Sehingga strukturnya menjadi begini. Oke. Setelah terbentuk enolat, maka selanjutnya yang terjadi adalah
enolat tersebut akan menyerang C karbonil yang di ujung kanan, oke? Nah, gimana caranya? Nah, jadi di sini dia bisa melakukan siklisasi ya. Jadi nanti dia seperti ini. Nah, menyerang di sini. Kemudian ini menjadi negatif. Oke, sekarang kita hitung ya, berapa jumlah karbon di dalam siklik yang akan dihasilkan. Jadi nanti dia akan nyambung dari C alpha yang di sini. Misalkan ini C1 ya. Ini penomoran ini untuk labeling saja. 4, 5, 6. Jadi totalnya nanti ada siklik 6. Jadi nanti kita peroleh. Oke, siklik 6. Oke, kita misalkan C nomor satunya yang di sini. Misalkan ini C1, kemudian ini C2, C3, C4, C5, C6, misalkan gitu ya. Ingat, C1-nya mengikat apa tadi? Gugus esternya, ya kan? Dia menjadi C double bond O lagi. Oke, berarti di sini di C nomor 1 dia mengikat C karbonil yang berasal dari gugus ester. Nah, jadi ester lagi. Oke, seperti ini. Kemudian C nomor 6 mengikat oksigen yang bermuatan negatif dan ini kurang 1 ya karbonnya. Oke. Nah, di sini dia mengikat oksigen seperti ini. Oke. Kemudian ingat di C2 ada dua buah gugus metil. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita balikin lagi. Ini balik lagi membentuk karbonil, kemudian dilepaskan etoksida, sehingga produk akhirnya adalah seperti ini. Siklik 6, 2 buah gugus metil, kemudian di sini ester, kemudian di sini double bond O. Oke, ada tidak produk seperti ini? Kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, itu ada ya, itu produk yang pertama. Kok yang pertama? Nah, misalkan yang pertama ini kita putar misalkan. Kita putarnya gimana gini? Kita rotasi ya. Kita rotasi, misalkan ada sumbu rotasi sebentar. Nah, misalkan di sini ada sumbu rotasi. Kemudian kita putar seperti ini. Kita rotasi seperti ini. Oke, 180 ya secara vertikal. Berarti nanti kita akan mendapatkan struktur yang seperti ini. Metilnya jadi di sini. Kemudian esternya jadi seperti ini. Kemudian di sini ada karbonil. Nah, seperti itu. Oke, jadi sama aja ya. Itu struktur yang kiri dan yang kanan. Jadi senyawa 1 jawabannya tepat. Kemudian senyawa kedua bisa kita dapat dengan membuat enolat yang di bagian kanan ya. Jadi senyawa kedua nih sekarang. Oke, kita lihat senyawa kedua. Kita punya ester yang tadi. Oke. Kemudian nanti hidrogen yang diambil yang di sini. Jadi kita punya basa mengambil hidrogen tersebut. Ini menjadi enolat. Oke. Oke, seperti itu.
Kemudian enolatnya balik membentuk karbonil, nanti yang diserang yang ini. Oke, ini jadi O-. Jadi dia siklik 6 lagi ya. Ini kita hitung lagi. Misalkan ini nyambungnya kan lewat C alpha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi siklik 6 lagi. Oke, jadi kita dapat produknya seperti ini. Ini kita gambar agak di bawah saja ya. Oke, misalkan C nomor satunya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat C nomor 1 mengikat gugus ester. Kemudian C nomor 4 ya, C nomor 4 ada 2 buah gugus metil di situ. C nomor 6. Nah, C nomor 6 mengikat O-, kemudian ada O yang mengikat etil seperti itu. Kemudian O-nya balik lagi membentuk O karbonil, kemudian etoksidanya dilepaskan. Sehingga kita mendapatkan struktur seperti ini. Ini jadi C karbonil, ada 2 buah gugus metil, kemudian karbonil jadi seperti ini. Oke, kita lihat di opsi jawabannya ada produk yang seperti itu atau tidak. Nah, di sini ada ya, produk yang ketiga. Jadi ada 2 kemungkinan produk yang dihasilkan, yaitu 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah D, seperti itu. Oke, ini kalau mekanismenya terlihat ribet, nah teman-teman bisa belajar dengan kakak di privat gitu ya. Nanti kakak ajarin reaksi-reaksi organik itu seperti apa sih awalnya, terus bagaimana sih cara kita tahu dan memprediksi bisa menjadi seperti ini mekanismenya. Nah, kalau kalian mau privat sama kakak, chat aja, Instagram kakak ada di deskripsi. Oke? Lanjut. Berikutnya, soal nomor 42. Hubungan antara kedua senyawa berikut adalah, oke, di sini pertama kita lihat hubungannya secara stereokimia ya. Maka kita tentukan konfigurasi absolut di tiap C chiral di masing-masing senyawa. Kita mulai dari senyawa 1. Nah, itu proyeksi Newman. Maka proyeksi Newman kita ubah menjadi struktur pelana kuda ya, yang lebih mudah dilihat. Gimana caranya? Caranya gini. C yang ikatannya sampai gugus yang ikatannya sampai ke dalam, yang ini ya, etil sampai ke dalam, metil sampai ke dalam, CHO sampai ke dalam. Nah, itu posisinya di depan. Oke, itu aturan dari proyeksi Newman. Nah, jadi kita buat garis seperti ini. Oke, metilnya ada di C yang di depan menghadap ke atas, di sini metil. Kemudian etilnya di sini. Di sini menjadi CH2, CH3. Kemudian di sini CHO. Oke, seperti itu. Selanjutnya, yang di bagian belakang, ini kalau kejauhan kita hapus dikit aja. Yang di belakang ada H di situ. Kemudian ada H yang di sebelah kiri sini. Kemudian ada SCH3. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya C chiralnya itu cuma ada 1 ya, C chiralnya. Yang di sini saja ini C chiral. Sedangkan yang di belakang itu bukan C chiral karena C yang ini itu mengikat 2 atom hidrogen, berarti dia bukan C chiral. Jadi C chiralnya cuma 1. Jadi kita tinggal tentukan konfigurasi absolut C yang di depan. Oke, kita tentukan urutan prioritas. Nah, urutan prioritas didasarkan terhadap
nomor atom yang terikat langsung dengan C chiral. Jadi gini, kita cek satu persatu. Yang di sini CH2 terikat langsung dengan C chiral. Nah, CH2 atom karbonnya itu mengikat apa saja sih? Mengikat 2 hidrogen dan 1 karbon, yaitu dari CH3. Jadi HHC. Kalau yang di sini, kalau CHO, dia ngikat apa aja? Nah, kita jabarkan ya. Kita jabarin. Ini CHO itu, nah seperti itu. Dia ngikat apa aja? Nah, di sini mengikat C double bond O, nah itu setara dengan mengikat 2 atom O dan 1 atom H. Kemudian yang di atas. Nah, yang di atas seperti apa nih? Yang di atas CH3, ya karbonnya mengikat 3 atom hidrogen, sudah jelas. Kemudian yang di belakang C-nya mengikat apa aja? C-nya mengikat 2 atom H dan 1 atom sulfur. Nah, jadi kita lihat atom pembedanya di sini apa? Nah, jadi gini. Yang di belakang ada S. Nah, S itu kan nomor atomnya lebih besar daripada O maupun C maupun H tentunya. Jadi yang prioritas pertama itu adalah yang di belakang karena dia mengikat sulfur. Jadi ini prioritas pertama. Kemudian prioritas keduanya yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini prioritas ketiga. Seperti itu ya. Oke. Nah, supaya ini prioritas terakhirnya 4. Nih, prioritas keempat yang ini. Oke. Kalau kita melihat dari atas seperti ini ya. Kalau kita melihat molekul ini dari atas seperti ini. Jadi di sini viewers, pengamat ya. Viewer. Nah, kita lihat dari situ, maka kita lihat nanti gugus yang prioritas pertama ada di sini ya kan. Kemudian di sini ada gugus prioritas kedua. Ini prioritas ketiga. Kita tentukan apakah ini berlawanan atau searah jarum jam. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ini kan searah putaran jarum jam. Namun, perhatikan. Kita melihatnya itu dari atas. Metilnya jadinya di depan kita kan. Menghadap ke kita. Berdasarkan aturan prioritas, ketika kita ingin menentukan konfigurasi absolut, maka kita harus menempatkan gugus prioritas terakhir, yang keempat, itu berada di bawah, menjauhi pengamat, seperti itu. Maka di sini yang harusnya konfigurasi absolutnya R, seperti yang sudah kita bahas tadi, karena gugus prioritas terakhirnya menghadap ke pengamat, maka konfigurasi absolutnya dibalik. Yang awalnya R menjadi S. Jadi yang di sini tuh konfigurasi absolutnya S. Oke, jadi di sini S. Kita lihat kemudian konfigurasi absolut yang di sini. Oke, prioritas pertama yang ini ya. Prioritas pertama, prioritas kedua CHO, prioritas ketiga etil. Berarti di sini konfigurasi absolutnya 1, 2, nah seperti ini. Ini berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, lihat di proyeksi ini yang struktur kedua itu namanya proyeksi Fisher. Kayak tulang ikan gitu. Di proyeksi Fisher, ikatan yang horizontal, ya, ikatan yang horizontal itu menghadap ke kita. Yang vertikal menjauhi kita, menjauhi pengamat. Nah, berarti karena metilnya itu menghadap ke kita, berarti konfigurasi absolutnya juga dibalik. Yang awalnya S menjadi R, gitu ya. Karena metilnya menghadap ke kita. Karena di depan, jadi harus dibalik. Seperti itu. Oke, jadi S sama R hubungannya apa? Nah, S sama R hubungannya adalah enantiomer, ya, bayangan cermin. Oke, bayangan cermin itu enantiomer. Oke, kita lanjut. Metode karakterisasi yang tidak menggunakan gelombang elektromagnetik adalah, jawabannya spektrometri massa. Jadi kalau dia pakai kata spektroskopi, itu sudah pasti pakai gelombang elektromagnetik, oke?
Gelombang elektromagnetik itu yang mana sih? Gelombang elektromagnetik itu ada X-ray, sinar X ya, sinar UV, sinar tampak, kemudian inframerah ya, kemudian gelombang mikro, kemudian gelombang radio. Nah, itu namanya gelombang elektromagnetik. Oke, kalau spektrometri massa dia tidak pakai gelombang elektromagnetik. Jadi konsep spektrometri massa itu kita punya molekul dibombardir ya, atau ditembak atau ditumbuk dengan elektron berkecepatan tinggi, sehingga kita punya molekul akan terionisasi, akan berubah menjadi ion, yang nantinya muatan ion itu akan diukur beratnya berapa. Nah, itu konsep spektrometri massa untuk menentukan massa suatu molekul dengan cara mengubah molekul netral menjadi ion dengan menembak molekul netral itu dengan elektron berkecepatan tinggi. Seperti itu. Jadi dia nggak pakai cahaya atau gelombang, dia nggak pakai gelombang elektromagnetik. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 44. Jumlah sinyal hidrogen dan karbon pada spektrum NMR senyawa benzaldehid berturut-turut adalah, nah pertama kita harus tahu dulu benzaldehid itu strukturnya seperti apa. Benzaldehid itu adalah benzena yang mengikat gugus aldehid. Nah, gini. Oke. Di sini kita gambarkan di setiap sudutnya pakai karbon aja biar lebih jelas. C, 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 C. Oke. Kemudian double bond, double bond, double bond. Kita lengkapi C-nya sampai oktet. Oke, pertama kita hitung dulu jumlah sinyal hidrogennya. Nah, di sini ada bidang simetri ya. Bidang simetrinya itu yang ini. Nah, yang warna biru itu ya. Nah, itu bidang simetrinya. Biar lebih jelas kita langsung pakai garis saja ya. Ini bidang simetrinya. Nah, jadi bayangkan garis yang warna biru itu adalah cermin. Jadi bayangkan garis yang warna biru ini adalah cermin. Oke. Nah, kalau itu cermin, maka hidrogen yang ini, hidrogen yang itu, nah yang ini sama yang ini sama, ya kan? Karena dia bayangan cermin satu sama lain. Yang ini juga sama. Kalau sama, kalau mereka bayangan cermin satu sama lain, nanti mereka muncul di sinyal yang sama. Jadi total sinyalnya ada berapa nih? Oke, yang hitam sama yang biru itu udah 2 sinyal. Kemudian ini 3 sinyal. Kemudian 1 sinyal lagi yang ini. 1 sinyal lagi yang hidrogen pada gugus aldehid ya. Jadi sinyal hidrogennya ada 4. Sinyal karbonnya ada berapa? Nah, karbonnya juga sama konsepnya. Ini kita beri warna saja. Nah, ini sama nanti. Oke. Kita beri warna, yang ini kita beri warna hitam. Nah, ini saling cermin, itu yang pertama, 1 sinyal. Kemudian ini yang warna biru, saling cermin juga. Kemudian totalnya udah 2 sinyal. Kemudian ini yang warna hijau. Oke, totalnya udah 3 sinyal. Kemudian yang ini kita pakai warna lain. Oke, kita pakai warna ungu misalkan. Oke, yang ini yang warna ungu 4 sinyal. Nah, satu lagi sinyal yang ini kita pakai warna orange. Oke. Satu lagi yang ini. Nah, yang warna orange. Oke, jadi yang hijau, yang hitam, yang biru, yang ungu, sama yang orange. Jadi totalnya sinyal karbonnya ada
Jadi jawabannya 4 dan 5. Jawabannya berarti D, seperti itu. Oke, soal terakhir untuk video kali ini. Senyawa X dengan rumus molekul C8H9BRO memiliki sinyal spektrum 1H-NMR tripletnya. Ini ada sinyal triplet. Triplet itu artinya jumlah puncaknya 3 ya. Pada geseran 1,4 ppm. Kuartet, jumlah puncaknya 4. Geseran kimia 3,9 ppm. Kemudian multiplet, nah ini puncaknya banyak gitu ya. Di 7 ppm dan 4 hidrogen. Nah, pertama kita harus mengetahui ya, geseran kimia itu menentukan jenis hidrogennya, apakah dia hidrogen benzena, alkena, atau hidrogen alkana, dan seterusnya. Nah, kalau geseran kimianya 7 ppm, itu artinya dia hidrogen benzena. Hidrogen benzenanya ada 4 nih katanya, 4H gitu ya. Nah, kita cek nih hidrogen struktur mana yang hidrogen pada cincin benzennya itu ada 4. Ya. Yang struktur pertama hidrogen benzennya ada 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi opsi 1 udah pasti salah. Yang keempat juga hidrogennya ada 5 di cincin benzen. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang keempat juga salah. Jadi opsi jawabannya menyisakan senyawa 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 5. Oke, kemudian kita memiliki sinyal triplet dan sinyal kuartet. Oke, coba lihat di senyawa kedua. Senyawa kedua ini CH2 di sini tidak punya hidrogen tetangga, jadi nanti munculnya singlet. Di sini CH3 yang ini itu juga tidak punya tetangga. Jadi juga munculnya singlet, sedangkan dia minta hidrogen yang lain, itu munculnya triplet dan kuartet. Jadi senyawa kedua salah. Kemudian kita lihat senyawa kelima juga sama kasusnya. Di sini dia tidak punya tetangga jadi singlet, di sini juga tidak punya tetangga jadi singlet. Jadi yang kelima salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang senyawa ketiga. Nah, di sini tuh dia di sini CH2, oke, 2 hidrogen. Di sini CH3. Oke, 3 buah hidrogen. Oke, bagian yang ini, bagian yang CH2, tetangganya ada 3, yaitu CH3. Nah, karena dia punya 3 tetangga, maka sinyal yang akan muncul adalah kuartet. Oke, kuartet, kan dia punya tetangga, yaitu CH3. Sedangkan yang satunya lagi, CH3, punya 2 tetangga, yaitu CH2. Jadi kalau tetangganya 2, sinyalnya akan muncul puncaknya ada 3, berarti dia triplet. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi ini cukup mudah ya, tinggal kita sesuaikan saja sinyal data yang diberikan dengan struktur yang sudah tertera di soal. Oke, kalau teman-teman mau belajar lebih jauh nih tentang NMR, gimana sih cara bacanya biar cepat nih kayak kakak nih. Nah, itu bisa kalian chat aja kakak di DM Instagram. Kalau kalian mau privat, tinggal kabari aja, nanti kita belajar lebih banyak lagi. Oke? Sampai bertemu semuanya di video part terakhir. Oke? Sampai bertemu di part terakhir. Kakak tutup pertemuan hari ini.